di sini saya membawa gambar genitalia eksternal pada wanita. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama atau bagian-bagian dari genitalia eksternal pada wanita. Yang pertama di sini ada gambar 20, nomor 20, yaitu menunjukkan anus. Lalu di sini ada nomor 21, di mana 21 ini menunjukkan gambar labia mayora. Lalu di sini nomor 22, di mana nomor 22 ini menunjukkan lubang vagina. Setelah itu 23, nomor 23, di mana nomor 23 ini menunjukkan himen. Setelah nomor 23 ini ada nomor 24, di mana nomor 24 ini menunjukkan labia minora. Setelah labia minora, di sini ada nomor 25, di mana nomor 25 ini menunjukkan klitoris. Setelah itu nomor 26 di sini menunjukkan mons pubis. Setelah itu di nomor 27 ini ada prepucian klitoris yang berada di atas klitoris. Setelah itu di sini di nomor 28 ini ada lubang uretra atau lubang kencing yang berada di atas lubang vagina. Setelah itu di sini nomor 29 di sini adalah vestibulum. Lalu di nomor 30 ini ada kelenjar Bartholin, di mana kelenjar Bartholin ini terdapat pada sisi kanan dan kiri lubang vagina. Lalu yang terakhir nomor 31, di sini jarak antara pulpa atau vagina dengan anus disebut perineum. Lalu saya akan menyebutkan fungsi dari kelenjar skin dan Bartholin, di mana kelenjar skin itu berada di antara sisi kiri dan kanan lubang uretra atau lubang kencing, di mana fungsinya itu untuk mengeluarkan cairan yang melumasi lubang uretra dan jaringan di sekitarnya. Lalu kelenjar Bartholin tadi sama seperti kelenjar skin mengeluarkan cairan, tapi di sini Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan cairan dan melumasi daerah vagina. Di sini saya memegang gambar genitalia internal pada wanita. Saya akan menyebutkan nama-nama bagian dari genitalia internal pada wanita. Yang pertama di sini ada ovarium, di mana ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon seksual wanita seperti estrogen dan progesteron. Lalu di sini ada fimbriae, di mana fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Lalu di sini ada tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi ini berfungsi sebagai saluran sel telur menuju ke uterus atau rahim. Lalu di tuba Fallopi ini juga terjadi peristiwa fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Lalu di sini yaitu fundus uterus. Lalu di sini uterus, di mana uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dan tempat terjadinya menstruasi. Lalu ada ligamen ovarium, di mana ligamen ovarium ini berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dengan fundus uterus. Selain itu juga ligamen ini sebagai tempat menggantungnya ovarium. Lalu ada dinding
uterus, di mana dinding uterus ini terbagi menjadi 3. Lapisan yang paling luar itu bernama perimetrium. Lalu di sini yang bagian tengah itu disebut dengan myometrium, di mana myometrium ini berperan sebagai kontraksi dan relaksasi rahim, karena di sini tersusun oleh jaringan otot. Lalu yang paling dalam yaitu lapisan endometrium, di mana di lapisan endometrium ini sel telur menempel, dan jika tidak terjadi pembuahan maka lapisan endometrium ini yang akan meluruh dan menjadi peristiwa menstruasi. Lalu di sini ada serviks, di mana serviks ini mengeluarkan lendir atau muskus yang membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju ke uterus. Lalu yang terakhir di sini ada vagina, di mana di sini adalah tempat keluarnya cairan menstruasi dan jalan lahir bayi saat persalinan. Bokong memiliki 2 pelvis, di mana terbagi menjadi pelvis mayor dan minor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong abdomen. Lalu pelvis minor terletak di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong reproduksi. Lalu pembagian tulang. Bokong terbagi menjadi 3 tulang, yaitu costa, sacrum, dan coccyx. Di mana sacrum ini terdiri dari 5 vertebrata sakralis. Lalu coxa terbagi menjadi 3, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Di mana ada isium terbagi menjadi, ini adalah foramen obturatum, lalu ada acetabulum. Pubis di sini ada corpus, ramus superior, ramus inferior, dan ebulus pubicum. Lalu ada coccygia yang terdiri dari 3 sampai 5 vertebrata. Lalu ada articulatio, di mana articulatio di bokong itu ada 3. Yang pertama itu ada sacroiliaca yang berfungsi sebagai penyambung antara tulang ilium dengan sacrum. Lalu ada sacrum coccygeum, penyambung antara tulang sacrum dengan coccyx. Lalu ada simfisis pubis, di mana simfisis pubis ini berfungsi untuk menyatukan antara pubis kanan dan kiri. Di sini saya membawa gambar mengenai muskulus atau otot yang ada pada daerah panggul. Di sini yang pertama yaitu musculus transversus perenniae profundum. Lalu yang kedua di sini ada musculus transversus perenniae superficial. Lalu yang ketiga di sini yaitu adalah musculus coccygeus. Lalu yang di nomor 4 ini adalah musculus levator ani. Lalu yang di sini pada daerah nomor 5 yaitu musculus gluteus maximus. Lalu ada otot yang melingkari daerah anus yaitu musculus sphincter ani externum. Lalu di sini ada musculus obturatorium internum, dan yang terakhir adalah musculus atau otot yang melingkari daerah vagina yaitu musculus bulbospongius. Di sini saya membawa gambar mengenai ligamen yang ada pada daerah panggul. Ini adalah panggul yang dilihat dari daerah depan. Di sini pertama adalah ligamen iliolumbae pada daerah nomor 1. Lalu pada daerah nomor 2 yaitu adalah ligamen sacroiliacum interius. Lalu pada daerah nomor 3 adalah ligamen sacrospinale. Lalu keempat adalah daerah ligamen sacrotuberale. Lalu di sini pada daerah pubis
yaitu ada ligamen pubis superius. Lalu yang di sini pada daerah tulang costa, daerah pinggir ini adalah ligamen inguinale. Di sini saya membawa gambar ligamen pada panggul yang dilihat dari belakang. Pertama di sini ada ligamen sacroiliaca interosea. Lalu di sini yang ke daerah nomor 2 ini adalah sacroiliaca posterior. Lalu pada nomor 3 yaitu ligamen sacrospinale. Lalu yang pada daerah tulang koksi yaitu pada nomor 4 yaitu adalah ligamen sacrococcygeum posterius profundum. Lalu pada daerah nomor 5 yaitu pada daerah pubis, di sini adalah ligamen pubis inferius. Lalu kembali lagi ke daerah tulang koksi atau os koksi pada daerah nomor 6 yaitu ligamen sacrococcygeum posterius superficial. Lalu di sini pada daerah nomor 7 yaitu ligamen sacrotuberale, dan yang terakhir pada daerah atas yaitu ligamen supraspinale. Di sini saya membawa gambar bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu ada 4. Yang pertama yaitu ginecoid. Bentuk ginecoid ini dimiliki oleh sebagian besar wanita, sekitar 41%, dengan ciri-ciri lengkungan sakrum yang baik, rongga panggul yang berbentuk bulat. Lalu di sini ada spina ischiadicanya yang tidak menonjol atau tumpul. Dan jarak antara kiri ke kanan lebih panjang daripada jarak depan ke belakang, dimana bentuk ginecoid ini adalah bentuk ideal dalam persalinan normal. Lalu yang kedua ada bentuk android, dimana bentuk android ini dimiliki sekitar 33% laki-laki, dimana dengan ciri-ciri kurvatura sakrum yang hampir lurus dan bentuk rongga panggul yang seperti jantung. Lalu yang ketiga ada anthropoid, dimana bentuk anthropoid ini lebih sering ditemukan pada pria, ditemukan juga pada wanita, tapi dengan perawakan yang tinggi dan tungkai yang panjang, dimana ciri-cirinya itu rongga berbentuk oval dan sempit, dimana jarak antara depan ke belakang lebih panjang daripada jarak kiri ke kanan. Lalu yang keempat ada platypeloid. Bentuk platypeloid dimana bentuk ini sangat jarang ditemukan karena merupakan gangguan perkembangan herediter dan rakitis, dimana ciri-cirinya yaitu rongga panggul ini berbentuk seperti elips, dimana jarak antara kiri ke kanan itu jauh lebih panjang daripada jarak depan ke belakang. Di sini saya akan melakukan pengukuran panggul pada ibu hamil, di mana pengukuran panggul ini ada 4. Yang pertama distansia spinarum, yaitu jarak antara iliaca spinarum anterior superior kiri dan kanan. Dari hasil pengukuran yang saya dapat yaitu 25 cm, di mana ukuran normal yaitu dari 23 cm sampai 26 cm. Yang kedua ada distansia cristarum, di mana jarak antara cristarum iliaca kanan dan kiri. Di mana hasil yang saya dapatkan yaitu
26 cm, di mana ukuran normal juga yaitu dari 26 cm sampai 29 cm. Lalu yang ketiga ada conjugata externa, di mana pengukuran dimulai dari sifisis pubis lalu ke ujung processus spinosus ke lumbar nomor 5, satu lumbar ke-5. Hasil pengukuran yang saya dapat yaitu 20 cm, di mana ukuran normalnya yaitu 18 cm sampai 20 cm. Lalu yang keempat ada pengukuran lingkar panggul yang menggunakan meteran, yang pengukurannya dimulai dari tepi atas sifisis pubis, lalu menuju spina iliaca anterior, superior kanan dan kiri, lalu kembali lagi ke sifisis pubis, di mana hasil yang saya dapatkan yaitu 23 cm dan ukuran normalnya yaitu sekitar 80 sampai 90 cm.